Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview hasil kuis terakhir kita, yaitu memprediksi apakah dari judul itu ujinya adalah uji komparasi, baik itu satu variabel maupun dua variabel. Walaupun sebenarnya dari judul terkadang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ujinya harus ini tanpa melihat rumusan masalahnya seperti apa, hipotesisnya seperti apa, seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa mempunyai gambaran apakah arahnya ke uji komparasi atau uji yang lain, seperti itu. Saya akan bahas beberapa jawaban dari teman-teman. Jadi tidak semuanya ya, nanti yang lainnya menyesuaikan. Yang pertama miliknya Mbak Risma. Untuk uji komparasi satu variabelnya adalah pengaruh model cooperative learning terhadap hasil belajar. Jadi di sini akan ada satu kelompok nilai, yaitu nilai hasil belajar yang pembelajarannya dengan cooperative learning. Karena mungkin di situ tidak ada pembandingnya, jadi di sini dia bisa kemungkinan satu variabel atau dua variabel. Kalau pada rumusan masalah itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimennya, maka bisa dua variabel. Tapi kalau tidak ada kelas pembandingnya, maka pembandingnya adalah KKM atau nilai KKM atau nilai yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Yang kedua, untuk uji komparasi dua variabelnya adalah perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan real eksperimen dan virtual eksperimen. Jadi akan ada dua kelompok nilai. Yang pertama nilai hasil belajar dengan real eksperimen, yang satunya hasil belajar dengan virtual eksperimen. Apakah keduanya sama ataukah berbeda? Maka ujinya uji komparasi dua variabel. Selanjutnya Mbak Ulfa. Yang satu variabel adalah pengaruh model pembelajaran TPS terhadap hasil belajar. Hampir sama ya dengan tadi. Model pembelajaran pengaruhnya terhadap hasil belajar. Yang kedua, perbedaan prestasi belajar siswa kelas olahraga dengan kelas reguler. Kemarin saya sampaikan bahwa soalnya adalah menentukan judul penelitian IPA. Ini mungkin prestasi belajar nama kelasnya kelas olahraga dan satunya kelas reguler. Atau hasil belajar siswa di kelas olahraga yang satunya kelas reguler. Saya kurang paham. Artinya kemungkinan di sini akan ada dua nilai. Yang satu prestasi. Sebenarnya prestasi itu cakupannya luas ya. Prestasi itu apa toh? Apakah afektifnya, kognitifnya, atau psikomotornya, atau mungkin keterampilan yang lain. Tapi saya tidak membahas tentang redaksi judulnya. Hanya di sini akan ada dua kelompok nilai. Nilainya adalah nilai kelas olahraga dan nilai kelas reguler. Maka kemungkinan bisa dengan uji komparasi. Oke, lanjut. Mas Ali. Perbandingan prestasi hasil belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA dengan pembelajaran ini kalau dari judulnya itu, kalau perbandingan itu kan apa dengan apa ya, tapi kalau di judulnya itu belum terlihat karena di sini adalah mungkin maksudnya adalah prestasi hasil belajar
dengan pembelajaran virtual learning. Itu seperti apa? Begitu ya. Bisa peningkatan prestasi hasil belajar. Jadi bukan perbandingan. Kalau perbandingan kan ada yang dibandingkan, ada minimal dua hal yang dibandingkan. Oke, lanjut. Yang kedua, perbedaan prestasi belajar pada mata pelajaran biologi indoor dan outdoor. Oke, ya, artinya di sini ada yang mau dibedakan antara kelas indoor dan kelas outdoor. Itu boleh menggunakan uji komparasi dua variabel. Kemudian miliknya Mbak Tuti. Yang satu variabel itu hasil belajar mata pelajaran IPA dengan model pembelajaran Jigsaw. Ya, jadi nilainya adalah hanya hasil belajar. Kemudian yang dua variabel hasil belajar menggunakan STAD dan NHT. Di situ ada dua perlakuan, artinya hasil belajarnya akan ada dua kelompok nilai yang diuji beda. Kemudian miliknya Mbak Arina. Pengaruh model discovery terhadap pemahaman konsep. Ya, ini satu variabel berarti ya. Kalau dari judulnya kita bisa menentukan ini sebenarnya satu variabel atau dua variabel. Kalau satu variabel artinya di rumusan masalahnya atau batasan masalahnya dia hanya menggunakan satu kelas atau akan menghasilkan satu kelompok nilai. Sedangkan kalau dua variabel, maka di situ akan ada muncul dua kelompok nilai. Nah, yang berikutnya adalah uji komparasi dua variabel. Pengaruh keterampilan proses sains dan sikap ilmiah terhadap pemahaman konsep. Ya, ini menarik. Jadi sama-sama judulnya pengaruh. Tapi kita lihat yang pertama itu pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman konsep. Model pembelajaran itu tidak mempunyai nilai. Sedangkan pemahaman konsep itu mempunyai nilai, maka kita bisa melakukan uji komparasi. Sedangkan yang berikutnya, pengaruh keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah itu bisa diperoleh nilainya dengan menggunakan instrumen terhadap pemahaman konsep. Pemahaman konsep juga bisa diambil nilainya. Jadi sama-sama pengaruh suatu hal. Jadi di sini ada pengaruh model terhadap pemahaman. Yang berikutnya, pengaruh keterampilan dan sikap terhadap pemahaman konsep. Yang saya lingkari ini, yang pertama tidak punya nilai, yang kedua mempunyai nilai. Maka itu boleh menggunakan uji komparasi. Sedangkan yang berikutnya, yang saya garis ini, yang pertama mempunyai nilai, yang kedua juga mempunyai nilai. Kalau sama-sama mempunyai nilai, maka kita menggunakannya adalah uji korelasi. Korelasi itu adalah melihat seberapa besar hubungannya. Apakah ini berhubungan terhadap ini? Kalau sama-sama mempunyai nilai, maka ujinya adalah uji komparasi.